Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ika Rizky Meila, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pembangunan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya Ucu Siti Sukmawati dengan NPM 2110631040022 akan menjelaskan materi tentang teori dependensi klasik. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu sejarah teori dependensi klasik. Teori ini merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin atau disingkat dengan KITBA pada masa tahun 1950-an. Pada tahun 1950-an, banyak pemerintahan di Amerika Latin yang dikenal cukup populasi menitik beratkan pada proses industrialisasi melalui program industrialisasi substitusi impor atau disingkat sebagai ISI. Seharusnya program ini berhasil dan meningkatkan perekonomian dan pemerataan pembangunan, tetapi gagal akibat timbulnya berbagai masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, devaluasi, penurunan nilai tukang perdagangan, dan pada akhirnya populasi yang mendominan ini tumbang karena banyaknya gerakan perlawanan rakyat. Selanjutnya, teori ini adalah jawaban atas kritis teori Marxis ortodoks di Amerika Latin yang mengharuskan tahapan industri borjuis sebelum melampaui revolusi sosialis proletar. Tetapi revolusi RRC pada tahun 1949 dan teori revolusi Kuba pada akhir tahun 1950-an mengajarkan bahwa negara dunia ketiga tidak harus selalu mengikuti tahapan-tahapan perkembangan tersebut. Model pembangunan kapitalisme dianggap secara sinis sebagai penindas dan agen utama penyebab kemiskinan pada sebagian besar negara-negara di dunia ketiga. Dan imperialisme bukan lagi keterbelakangan dan kurangnya modernisasi. Selanjutnya, teori modernisasi klasik dan temporer mempermasalahkan pembangunan lebih banyak melihat dari kepentingan Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Teori dependen ini menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara di dunia ketiga, mewakili suara negara-negara pinggiran yang menentang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju itu sendiri. Teori dependensi ini muncul sebagai paradigma baru untuk menjawab atas kegagalan program Kitbal, krisis teori Marxis ortodoks, menurunnya kepercayaan teori modernisasi di Amerika Serikat. Warisan pemikiran Kitbal, proses perumusan kerangka dan perspektif dependensi yang pada awalnya paradigma pembangunan yang khas di Amerika Latin berkaitan dengan Kitbal yang dikenal sebagai Manifesto Kitbal. Frevis, ketua Kitbal, memberikan kritik terhadap keuangan konsep pembagian kerja internasional, International Division of Labor, bisa disingkat IDL. Konsep IDL ini sangat memberikan keuntungan yang lumayan besar kepada negara Amerika Latin. Jika satu pihak fokus pada upaya produksi bahan pangan dan bahan mentah yang diperlukan oleh negara-negara industri. Selanjutnya, neo-Marxisme menurut Pastor Carter berbeda dengan Marxisme ortodok. Menurut Marxisme ortodok, imperialisme dari sudut pandang negara utama core countries sebagai tahapan lebih lanjut dari perkembangan kapitalisme di Eropa Barat, yaitu kapitalisme monopolistik. Sedangkan menurut Pastor Carter, imperialisme dari sudut pandang negara pinggiran lebih memberikan perhatian pada akibat imperialisme pada negara dunia. Selanjutnya cenderung berpendapat tentang tetap dan perlu berlakunya pelaksanaan tahap revolusi.
Sedangkan menurut Pastor Carter, revolusi borjuis harus terjadi terlebih dahulu sebelum revolusi sosialis. Selanjutnya menurut Frank, negara dunia ketiga tidak akan dan tidak perlu mengikuti arah pembangunan negara-negara barat karena mereka memiliki pengalaman kesejahteraan yang berbeda yang negara-negara barat tidak pernah merasakan sebelumnya. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam modernisasi. Yang pertama, eksternal untuk memahami pembangunan dunia ketiga. Yang kedua, bukan feodalisme atau tradisionalisme yang menjadikan negara-negara dunia ketiga berkembang. Selanjutnya yang ketiga, kolonialisme dan dominasi asing terjadilah pembalikan sejarah dari perkembangan negara maju di dunia ketiga dan memaksakan untuk mengikuti arah perkembangan keterbelakangan ekonomi. Yang keempat, merumuskan dalam konsep mewujudkan keterbelakangan, development of underdevelopment. Yang kelima, merumuskan yang dikenal dengan model satelit metropolis untuk menjelaskan mekanisme keterbelakangan dan ketergantungan. Yang keenam, satelit metropolis ini hanya berlaku pada hubungan internasional, melainkan bisa memahami hubungan regional dan lokal di dalam negara dunia ketiga itu sendiri. Dan yang ketujuh atau bisa dibilang yang terakhir, satelit metropolis dibangun semata-mata hanya untuk pengambilan surplus ekonomi. Selanjutnya, ada beberapa hipotesis untuk menguji pembangunan dunia ketiga. Yang pertama, adanya menguji pembangunan berlawanan dengan perkembangan yang terjadi pada metropolis dunia. Yang kedua, yaitu negara satelit yang akan mengalami pembangunan ekonomi yang pesat saat mereka memiliki hubungan yang terendah intensitasnya dengan metropolis barat. Yang ketiga, metropolis bangkit dari kritisnya dan membangun hubungan perdagangan dan investasi yang mengakibatkan adanya proses inkorporatir kembali ke hubungan global. Yang keempat, daerah yang paling terbelakang dan paling feodal sekarang ini adalah daerah yang memiliki derajat, hubungan, dan keterkaitan yang sangat dekat dengan metropolis di masa lalu. Selanjutnya ada perbandingan teori dependensi klasik dan teori modernisasi klasik. Perbedaan yang pertama yaitu tentang warisan teoritis. Menurut teori dependensi klasik, dipengaruhi oleh program liberal dan moderat dari Kipbal dan teori Marxis radikal. Sedangkan menurut teori modernisasi, dipengaruhi oleh perkembangan teori, evolusi, dan Eropa, dan teori struktural fungsional Amerika Serikat, tekanan penjelasan faktor seperti budaya tradisional, kurangnya investasi yang produktif, dan tiadanya semangat berprestasi di negara berkembang. Selanjutnya, perbedaan penjelasan penyebab keterbelakangan di negara dunia ketiga. Menurut teori dependensi klasik menekankan pada faktor luar, yaitu kolonialisme dan neokolonialisme, memberikan tekanan, sedangkan menurut teori modernisasi memberikan tekanan penjelasan pada faktor dalam seperti budaya tradisional, kurangnya investasi yang produktif, tiadanya semangat berprestasi di negara berkembang. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga yaitu masa depan negara dunia ketiga. Menurut teori dependensi klasik, melihat masa depan negara pinggiran dengan pesimis karena negara pinggiran selalu akan lebih bergantung pada negara sentral yang berakibat akan semakin tertinggal. Jadi menurut teori dependensi klasik ini masih menganggap bahwa negara pinggiran tidak akan maju walaupun negara yang lain maju gitu, karena teori ini sangat pesimis. Selanjutnya, sedangkan menurut teori modernisasi, masa negara berkembang dengan optimis, dengan sabar, tapi pasti negara berkembang akan sederajat dengan negara maju.
Selanjutnya ada kritik terhadap teori dependensi klasik. Yang pertama, teori ini terjebak dalam suatu kecenderungan untuk menganalisa dan menetapkan persoalan ketergantungan suatu negara di dunia ketiga dengan memiliki negara lainnya yang tidak berbeda. Tidak ada sesuatu yang unik yang dimiliki oleh masing-masing negara. Selanjutnya, kritik terhadap teori dependensi klasik yang kedua, yaitu teori ini secara berlebihan menekankan pentingnya pengaruh eksternal dan hampir sama sekali dinamika internal seperti misalnya peranan kelas sosial dan negara. Apabila teori ini menyatakan mewarisi warisan teoritisnya, neo-Marxisme paling tidak sebagian diletakkan dalam analisis kelas dan negara dalam kajiannya. Selanjutnya, kritik terhadap teori dependensi klasik yang ketiga, ketergantungan dan pembangunan dapat saja terwujud. Situasi ketergantungan tidak selalu harus membawa keterbelakangan. Kebijakan yang diajukan teori ini tidak jelas menghilangkan imperialisme. Bisa saja tidak secara otomatis dan mendadak mendatangkan kesejahteraan nasional. Demikian pula, revolusi sosial belum tentu memenuhi janji-janji yang dikibarkan. Mungkin cukup sekian materi pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.